Baik saudara, saya ingin mengajak saudara membaca dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kisah Rasul 3 ayat 21. Ya, sudah ada di multimedia. Kita akan baca bersama-sama. Kristus itu, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kita baca sekali lagi, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tadi saya katakan melihat wajah saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sepertinya gak ada masalah di dalam kehidupan saudara. Tetapi kadang-kadang wajah jemaat bisa menipu kepada pembicara. Kelihatannya baik-baik saja. Padahal mungkin ada di antara saudara yang hari ini punya masalah yang berat. Dan saya mau katakan kita harus bersyukur punya Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan sekarang Yesus ada di dalam surga untuk memulihkan setiap kita sebelum Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kadang-kadang masalah itu bisa datang tiba-tiba. Siap gak siap, mau gak mau. Teman anak saya, seorang pria, tiba-tiba mendapatkan stroke. Kalau usia di atas 70 tahun stroke sepertinya udah hal yang biasa. Tapi kalau di atas 40 tahun stroke saudara, tentu ini sangat mengejutkan. Punya anak masih SMP kena stroke. Waktu dibawa ke rumah sakit ternyata stroke-nya bukan karena darah tinggi. Ada virus yang menyerang tubuhnya, di mana di dalam tubuhnya udah ada virus bekas COVID. Jadi ada istilah orang yang sembuh dari COVID, sebetulnya COVID ini masih ada di dalam tubuhnya. Pada saat dia kena stroke sampai batas kaki atas, dokter mengatakan kalau dibiarkan akan merambat ke atas. Jadi kalau stroke kan biasa kita, kalau misalnya wanita stroke-nya sebelah kanan ya, umumnya ya. Kalau pria sebelah kiri. Kalau ini enggak saudara, dari kaki bawah sampai ke atas. Lalu dokter mengatakan untuk mencegahnya harus disuntik. Ya tentu saja terima suntikan. Suntikannya harganya 400 juta. Untung teman anak saya ini orang yang mampu sehingga bisa terima suntikan dengan 400 juta. Sudah berjalan 2 bulan, stroke-nya enggak berjalan ke atas. Tapi sampai hari ini masih lumpuh. Masih ada banyak hal-hal lain yang kadang-kadang tidak terduga dialami oleh setiap kita. Dan kita bersyukur saudara kalau firman Tuhan pada pagi ini yang menyatakan Yesus ada di dalam surga sampai pemulihan segala sesuatu. Yang artinya sebelum Yesus datang yang kedua kalinya akan terjadi pemulihan bagi setiap kita. Amin. Jadi apapun yang menjadikan masalah saudara, Tuhan sanggup memulihkan. Pemulihan berbicara orang yang tadinya sehat menjadi sakit, dipulihkan kembali menjadi sehat. Saya main badminton, otot Achilles saya putus, kemudian saya gak bisa jalan beberapa bulan. Tapi akhirnya pulih, saya bisa jalan lagi. Saya bilang sama dokter, orang bilang dok kalau orang udah putus Achillesnya gak boleh badminton lagi. Siapa bilang katanya, boleh main lagi. Itu yang namanya pulih. Jadi pemulihan di sini di dalam bahasa aslinya adalah apokatastasis. Apokatastasis yang berarti kembali ke bentuk semula. Apa yang tadinya baik menjadi rusak kembali menjadi baik. Itu yang dikatakan apokatastasis.
Mungkin ada di antara kita yang butuh pemulihan di dalam kesehatan secara jasmani, tubuh kita sakit, atau juga di dalam masalah ekonomi, masalah rumah tangga, mungkin juga masalah pelayanan. Kita butuh pemulihan dan kita bersyukur kalau janji Tuhan Yesus ada di dalam surga itu sampai pemulihan terjadi. Tetapi menurut saya hal-hal seperti itu adalah hal yang biasa. Kalau saya sakit satu hari, saya bisa dipulihkan. Bisa sakit lagi enggak? Bisa. Itu bisa berulang-ulang sampai kapan? Sampai kita mati. Tetapi firman Tuhan berbicara untuk hal yang lain. Di mana berbicara sesuatu yang Tuhan buat, yang tadinya baik menjadi rusak, dan Tuhan akan pulihkan menjadi baik kembali. Kira-kira apa yang dimaksud di dalam Kisah Rasul 3:21? Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai 31, maka dikatakan di sana Allah menciptakan Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Allah. Allah menyiapkan segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan Adam dan Hawa. Allah mengatakan engkau dapat makan buah-buah yang ada di pohon Taman Eden. Tetapi jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan, maka engkau akan mati. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5, iblis menipu kepada Adam dan Hawa. Iblis mengatakan, bukankah Allah berkata, jangan kau makan seluruh buah yang ada di dalam Taman Eden. Tetapi kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Hawa mengatakan, bukan seperti itu. Kalau kami makan, maka kami akan mati. Rupa-rupanya waktu itu belum ada sekolahan, belum ada SD, SMP, apalagi universitas. Sehingga Hawa dan Adam kayaknya tuh kurang pinter, alias agak bodoh. Kenapa? Allah mengatakan kalau kau makan, kau mati. Tetapi justru mereka melakukan apa yang dikatakan sama iblis. Kalau kau makan, engkau akan menjadi seperti Allah. Ternyata pada saat dia makan, maka Allah datang. Adam, Adam, di manakah engkau? Kami bersembunyi ya Tuhan. Kami takut ketemu sama Tuhan. Kenapa kau takut? Karena kami makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga kami harus bersembunyi. Bahkan kami membuat baju dari daun pohon ara. Kami malu ketemu Tuhan karena kami bertelanjang. Loh, pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, tidak dikatakan mereka memakai pakaian. Kenapa pada saat mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka mereka tahu ketelanjangannya. Karena mereka diciptakan Tuhan penuh dengan kebaikan. Pada saat mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka mereka mengenal kejahatan itu. Pada saat mereka melakukan dosa, maka Allah mengeluarkan mereka ke Taman Eden. Taman Eden berbicara surga, saudara, karena Allah ada di tempat itu. Segala apapun yang menjadikan kebutuhan Adam dan Hawa ada di sana. Jadi pada saat mereka dikatakan mati, bukan mati secara tubuh dikubur, tapi mereka dikeluarkan Taman Eden, mereka dikeluarkan dari surga. Allah menciptakan mereka sudah disediakan surga. Tetapi pada saat mereka jatuh di dalam dosa, maka mereka kehilangan surga. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Apa yang Allah rencanakan menjadi rusak. Dan Allah berencana kalau Yesus datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Kemudian dia mati, dia bangkit, dan kemudian dia naik ke surga. Dan Yesus sampai hari ini ada di surga. Dan Tuhan berencana untuk memulihkan kembali. Supaya setiap manusia keturunan Adam dan Hawa kembali memperoleh surga yang hilang itu. Coba kita baca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca ayat pertama, saudara, kedua, demikian kita bergantian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dua.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, 2 bulan yang lalu kurang lebih kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga. Saya mengingat masa muda saya, kalau dikatakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga, maka hari itu dibilang hari fakultatif. Yang artinya hanya orang-orang Kristen boleh minta libur untuk datang beribadah. Yang paling celaka waktu saya jadi karyawan minta izin gak dikasih izin, karena karyawan yang lain bukan orang Kristen. Jadi saya gak dikasih izin untuk libur untuk bisa beribadah. Rupa-rupanya pemerintah kita menghargai, menghormati orang Kristen. Sehingga hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus dibuat hari besar. Paling celakanya kalau ada orang Kristen pakai ini untuk rekreasi. Kalau pemerintah sendiri memberikan kesempatan kepada kita untuk datang beribadah. Memang hari kenaikan Tuhan Yesus itu tidak dirayakan seperti hari Natal atau hari Paskah. Tetapi menurut saya tidak kalah pentingnya hari kenaikan Tuhan Yesus. Dihubungkan dengan Kisah Rasul 3:21. Yesus harus ada di dalam surga sampai pemulihan segala sesuatu. Apa yang rusak akan Allah pulihkan kembali. Yaitu pada saat manusia pertama dan seluruh keturunannya, mereka dikeluarkan dari Taman Eden dan mereka tidak lagi ada di dalam surga. Semua kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Amin. Gak ada yang keturunan monse, gak ada ya. Teori Darwin mengatakan manusia keturunan dari monyet. Tapi saya lihat di sini wajahnya cakep-cakep, cantik-cantik. Enggak ada yang kayak monse, enggak ada kok. Jadi semua kita keturunan Adam dan Hawa. Yesus sekarang ada di dalam surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Pernah enggak saudara merenungkan pada saat kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat bagi kita, maka kita mendapatkan hak untuk pada saat kita nanti mati masuk ke dalam surga. Satu hari manusia pasti akan mati. Amin. Yang enggak amin juga pasti mati. Usia saya relatif masih muda, 77 tahun, ya. Tapi kalau saya melayani di kebaktian penghiburan sekarang, rupanya banyak juga yang usia panjang ya. Saya bisa melayani orang usia 95 tahun, 96 tahun. Malahan ada berita yang naik haji di atas 100 tahun. Wah, kalau saya 77 berarti masih lama ya hidup saya. Tapi Musa bilang umur manusia itu kalau kuat sampai 80 ya, berarti saya tinggal 3 tahun lagi. Kalau saya dibandingkan sama Pak Jajang, saya kelihatan udah usur. Mengingatkan satu kali pasti akan mati. Kenapa manusia takut kepada kematian? Karena di dalam Ibrani 9 ayat 27 katakan manusia yang mati mereka akan dihakimi. Penghakiman berbicara orang benar masuk surga, orang berdosa masuk di dalam neraka. Siapa di sini yang enggak pernah melakukan dosa? Angkat tangan. Di tempat lain ada yang angkat tangan, rupanya ngantuk. Enggak dengar pertanyaan saya, didengarnya angkat tangan. Langsung diangkat tangan. Semua kita pernah melakukan dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-8 dikatakan, kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita adalah pendusta. Karena kita semuanya pernah melakukan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Mati, masuk ke dalam neraka. Semua kita ingin pada saat nanti mati masuk ke surga. Gak ada yang amin. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Loh, ada sebagian gak angkat tangan mau masuk kemana ya? Yang angkat tangan kurang cepat ya. Jadi saya mau tanya sekarang sekali lagi. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Sekarang. Kalau masuk surganya jangan sekarang Pak, nanti.
saya belum menikah, saya belum punya anak dan lain sebagainya. Tetapi setiap kita satu kali akan mati menjadikan pertanyaan. Kenapa? Karena banyak orang-orang, jangankan orang-orang kafir, orang Kristen juga suka takut pada saat mereka menghadapi kematian. Saya ingat ada seorang pengerja kami lalu kena jantungnya bermasalah, masuk rumah sakit. Panggil Pak Joni, doakan saya supaya saya jangan mati. Saudara tahu, dia dokter, saudara. Justru dokter yang lebih takut ya. Karena katanya saya sampai takut untuk tidur. Kalau tidur nanti nggak bangun lagi. Jadi semua pada saatnya akan menyadari kematian bukan akhir daripada segala-galanya. Tapi kematian adalah awal daripada kehidupan kekal. Kekal di dalam neraka atau kekal di dalam surga. Dan kita bersyukur kalau hari ini Yesus masih ada di dalam surga sampai pemulihan di mana setiap kita punya hak untuk masuk ke surga. Yesus mengatakan kalau aku sudah menyediakan tempat dalam surga, aku akan kembali menjemput kamu. Oh luar biasa saudara. Kalau saya punya family dari pihak istri saya mengatakan akan pergi ke Australia. Waduh senang ke Australia. Tapi anaknya bilang nanti mami ketemuan kita di Bali. Karena saya ingin main ke Bali. Si mami ini aduh saya harus ke Bali dulu ya sendirian. Dari Bali baru bersama dengan anak saya. Gak lama kemudian dia mengabari kepada istri saya. Gak jadi katanya anaknya mau datang ke Bandung. Menjemput dia untuk datang ke Australia. Saya percaya di Australia sudah disediakan tempat dan apa yang menjadikan kebutuhannya. Kalau saya pergi kemana-mana saya sering mengalami seperti itu. Ada yang jemput kayak saya sekarang sini kan. Ada yang jemput supir dari gereja bawa saya ke sini. Semua sudah disediakan. Malahan kemarin ada WA yang kirim ke istri saya. Ibu besok kalau mau makan, makan apa? Semua sudah disediakan. Jadi kita bersyukur kalau pada pagi ini kita mengingat kalau setiap kita yang terima Yesus sebagai juru selamat kepada kita, maka surga sudah disediakan bagi setiap kita. Thomas bilang, Tuhan, kemana jalan ke situ? Kami nggak pernah ke sana. Kalau saya pergi ke Jakarta, saudara suka agak bingung, kotanya luas, padat gitu ya. Orang bilang kalau pergi ke Jakarta cari alamat, panggil taksi. Bukan mau sewa mobilnya, tapi sewa supirnya, drivernya. Pindah sama mobil kita, kan dia akan antar kemana kita akan pergi. Oh itu puluhan tahun yang lalu saudara, sekarang udah gak perlu lagi. Kenapa? Karena ada GPS, ada Google. Kalau mau kemana-mana tinggal buka Google, kita akan sampai tempat tujuan. Ya, saya minggu yang lalu baru bertugas di Jogja ya. Wah, hotelnya kok pindah, bukan yang biasa nih. Tapi tinggal buka Google ya. Oh, hotelnya apa namanya? Okayama, di sini ada. Tapi kalau kita mau ke surga, kita buka Google nggak ada saudara. Mungkin kalau jalan surga mungkin ada ya. Tapi jalan untuk ke surga. Jadi pada saat Thomas nanya itu adalah pertanyaan setiap manusia yang ada di dunia. Kemana jalannya ke surga? Lalu Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa akan ke surga harus melalui aku. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi kalau saya berikan gambaran, kita mau menyeberang sungai, kita harus cari jembatan. Dan jembatannya adalah Yesus. Apa yang menjadikan rusak dan kemudian Yesus ada dalam surga sampai terjadi pemulihan. Bukan saja surga yang hilang, tetapi pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka dikeluarkan di Taman Eden. Berarti mereka enggak bersama-sama lagi dengan Allah. Mungkin biasanya pagi-pagi Allah datang, Adam di manakah engkau? Ya. Kemudian mereka bercengkerama. Ada satu persekutuan yang indah antara manusia dengan Allah. Tetapi pada saat mereka jatuh dalam dosa, maka mereka dikeluarkan Taman Eden. Pada saat Yesus naik ke dalam surga, katanya murid-murid Yesus mereka bengong ya.
mereka gundah gulana. Yesus ada di dalam dunia, membuat mujizat. Kemudian dia mati, tapi 3 hari bangkit. Lalu bersama-sama dengan murid-murid. Tapi tiba-tiba mereka melihat Yesus terangkat sampai awan menutupinya. Kenapa? Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Kenapa Yesus harus bersama-sama dengan kita? Kalau sekarang dia meninggalkan kita. Coba kita baca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Namun, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mungkin pada saat Yesus naik ke dalam surga, murid-murid enggak ngerti kenapa mereka ditinggalkan. Tapi justru Yesus mengatakan, lebih baik aku pergi. Kenapa? Karena pada 2000 tahun yang lalu Yesus ada bersama dengan murid-murid dan Yesus sering melakukan mujizat. Tentu banyak sekali orang yang ingin mengalami pemulihan, yang ingin mengalami mujizat. Ada orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Di mana ada Yesus mereka dicari kemana, cari kemana. Tapi satu saat Yesus ada di Yerusalem, satu saat ada di Samaria, satu saat ada di kota-kota yang lain. Oh, kalau mereka mampu, mereka bisa pergi naik unta karena belum ada mobil. Saudara. Berapa banyak di antara mereka yang kecewa, saya nggak bisa ke sana jauh. Pada saat Yesus ada di dalam dunia, mereka cari Yesus itu tidak semudah seperti sekarang. Kalau orang butuh sama Yesus, maka ada Roh Kudus yang dikatakan Roh Tuhan sendiri, yang akan selalu menyertai setiap orang-orang percaya. Lebih baik aku kembali ke dalam surga supaya ada roh penolong atau roh penghibur bersama dengan kamu. Kenapa dikatakan roh penolong, roh penghibur? Karena manusia membutuhkan penghiburan, membutuhkan pertolongan. Kadang-kadang bukan hanya wanita yang dibilang makhluk lemah, pria aja yang dikatakan makhluk yang super kuat. Kadang-kadang juga perlu ditolong, perlu untuk mereka dihibur. Dan kita bersyukur saudara kalau Yesus sekarang ada di dalam surga. Sebelum Yesus datang yang kedua kali akan terjadi pemulihan di mana setiap kita akan disertai oleh Yesus. Itu yang dikatakan apokatastasis. Apa yang Allah sudah buat menjadi baik, manusia pertama merusaknya dan Allah sekarang sedang memulihkan kembali. Untuk setiap kita bisa merasakan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Kadang-kadang agak ironis kalau saya melayani narapidana di penjara mungkin lebih daripada 30 tahun. Dan saya sering mendapatkan kesaksian narapidana yang menyatakan di luar penjara mereka enggak pernah merasakan ada Roh Kudus. Tapi justru di dalam penjara mereka butuh pertolongan, maka mereka sering merasakan kehadiran Roh Kudus. Di dalam penjara ada penjara. Mereka cerita sama saya kalau narapidana melakukan pelanggaran, maka mereka akan dimasukkan dalam penjara. Saya bilang kan kalian udah di dalam penjara, tapi dalam penjara ada penjara lagi. Penjaranya mungkin sekitar 1,5 kali 1,5 meter. Di mana orang dimasukkan di sana untuk melakukan seluruh kegiatannya di sana. Mulai dari minum, makan, tidur, buang air kecil, buang air besar, mandi di sana. Pada saat orang masuk ke tempat itu mereka merasakan seperti masuk di dalam neraka. Tapi justru mereka suka menyampaikan. Di tempat-tempat seperti itu yang dimana mereka merasakan jauh dari teman, jauh dari keluarga, mereka ketemu sama Yesus. Yesus ada di tempat di mana manusia membutuhkannya. Kadang-kadang di antara kita yang suami istri juga kadang-kadang suka merasa ya, saya punya masalah berat. Seperti nggak ada orang yang bisa bantu saya. Saudara ingat, Roh Kudus selalu menyertai setiap kita.
Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang luar biasa, saudara, Yesus sendiri mengatakan kalau Yohanes membaptis dengan air, maka kalian harus dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul, di dalam Yohanes 4, ya, Kisah Rasul 1 ya. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan kelima. Ya, kita baca 2 ayat ini ya. 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan izinkan saya dipercaya untuk membaptis orang-orang Lembang, udah gak asing lagi ya. Masih banyak orang-orang yang lama yang bantu saya baptisan di tempat ini. Kolam baptisannya udah hilang ya Pak. Satu hari gereja mendata saya mulai membaptis dari tahun berapa sampai sekarang jumlahnya berapa. Saya melihat laporannya, saya agak kaget Pak Jajang. Udah di atas 12.000. Saking terkesimanya nggak ada yang tepuk tangan batu. Kalau saya baptis, saya ingatkan mereka-mereka yang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, maka sebagai materai ya sah orang menerima Yesus harus dibaptis. Tapi saya katakan nggak cukup dengan baptisan air, harus baptis dengan Roh Kudus. Apa tandanya orang dibaptis Roh Kudus? Orang bilang berbahasa roh. Bahasa roh adalah tanda awal orang dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti berbuah-buah Roh Kudus. Ada 9 buah Roh Kudus, kasih, damai, sejahtera, sukacita, kelemah lembutan sampai dengan penguasaan diri. Dan setiap kita harus dilengkapi dengan 9 buah ini supaya kita bisa merasakan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Kalau tadi surga yang hilang, Tuhan akan memulihkan. Kemudian persekutuan di mana Allah selalu bersama-sama dengan manusia, Allah juga sanggup untuk memulihkan. Hal yang ketiga apa saudara? Pada saat manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan, dikatakan mereka serupa dan segambar dengan Allah. Roma 3:23 katakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena telah jatuh di dalam dosa, dan upah dosa itu adalah maut, mati. Pada saat mereka dikatakan mati, maka mereka melihat ketelanjangan mereka sehingga mereka berusaha menutupinya dengan memakai baju dari daun pohon ara. Kalau mereka dikatakan kehilangan kemuliaan Allah, mereka tidak lagi menjadi seperti Allah. Apa yang dimaksud dengan serupa dan segambar dengan Allah? Di sini ada Pak Fredriksen hadir. Pak Fredriksen hadir. Ada di belakang? Oh ada ya. Karena gelap, ditambah kulitnya juga agak gelap lagi. Tadi Pak Jajang ngenalin tuh anaknya Pak Fredriksen. Saya kan gini-ginian ya lihatnya. Ini lihatnya kok anaknya cakep. Cantik lah ya. Enggak sama kayak bapaknya. Tapi saya percaya rada mirip sama ibunya. Ya saya kan anak seperti itu ya. Kadang-kadang ada pasangan, si istri kulitnya putih, kuning langsat. Si suaminya kulitnya hitam. Lalu punya anak wanita. Waduh cantik sekali. Tapi kulitnya hitam. Enggak ada anak. Kenapa saya cantik tapi kulitnya hitam? Karena bapaknya hitam. Jadi ada mirip-miripnya. Kalau enggak mirip mama aja ya mirip papa aja lah ya. Kadang-kadang ya kok enggak. Kadang-kadang istri saya suka jahil ya kalau udah pulang. Tadi dikenalin anak si Anu. Saya lihat enggak kayak mirip mamanya enggak, mirip papanya enggak deh. Emangnya mirip tetangga? Kan mungkin ya. Saya bilang, iya kadang-kadang seperti itu. Tapi ada mirip-miripnya, mungkin jalannya lah mirip-mirip lah. Oh kalau saya telepon, halo
Ini Pak Jajang, oh bukan Pak, ini saya anaknya Pak Jajang. Loh miripnya kayak Pak Jajang ya? Ya karena saya anaknya, betul ya. Jadi orang dikatakan serupa dan segambar dengan Allah adalah seperti anak-anak Allah. Pada saat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka dia dan keturunannya terkutuk. Mereka tidak lagi serupa dan segambar dengan Allah. Mereka tidak lagi disebut anak-anak Allah. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal pertama ayat 11-12. Yohanes pasal pertama ayat 11-12. Ya, kita baca ya. 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mungkin ada di antara saudara rada nggak percaya, apakah saya layak jadi anak Allah? 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dalam dunia kepada umat pilihannya bangsa Israel. Tapi bangsa Israel menolak kepada Yesus. Mereka berteriak, salibkan Yesus, bunuh Yesus, bebaskan Barabas. Siapa itu Barabas? Dia adalah pencuri, pembunuh, penjahat. Kok tega-teganya ya? Yesus datang menolong banyak orang, memulihkan orang sakit. Bahkan Yesus pernah membuat mujizat orang yang harus bayar pajak. Pancing ikan, nanti ikan yang pertama kamu lihat ada uang di sana untuk bayar pajak. Banyak mujizat yang Yesus lakukan. Pada saat Yesus naik ke dalam surga, maka selalu diingatkan, pada saat kita selamat, menerima Yesus sebagai juru selamat bagi kita, itu gara-garanya karena bangsa Israel menolak. Kadang-kadang saya suka berpikir, untung bangsa Israel nolak kepada Yesus. Karena mereka menolak kepada Yesus, maka setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa jadi anak-anak Allah. Kalau bangsa Israel nggak nolak Yesus, maka saya nggak bisa diselamatkan. Sekarang lagi rame-ramenya ya Al-Zaitun yang dikatakan ini Muslim atau Yahudi. Kalau Muslim, kenapa apa yang dilakukan orang Yahudi mereka juga lakukan? Saudara tahu orang Yahudi ada juga di Indonesia. Ada juga gereja-gereja Yahudi. Orang Yahudi itu tidak seperti orang Kristen menyebarkan agamanya. Karena mereka merasa dari awal penciptaan Allah menciptakan bangsa Yahudi untuk orang Yahudi. Jadi mereka nggak perlu menyebarkan agama Yahudi. Kenapa? Karena mereka bukan Kristen. Mereka nggak percaya Yesus bukan hanya 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini. Mereka menolak kepada Yesus. Kalau saya pergi ke Israel, kita tentu punya tour guide orang Israel, orang Yahudi. Kalau saya tanya, kamu Kristen bukan? Mereka selalu ngaku, saya Kristen, padahal mereka Yahudi. Mereka bilang Kristen tuh supaya dapat duit kan jadi tour guide. Tapi sebetulnya mereka nggak percaya Yesus. Dan agama mereka nggak perlu menyebarkan agama. Agamanya untuk keluarganya. Jadi di keluarga Yahudi itu mereka punya keturunan bisa dengan sesama keluarga. Luar biasa bukan? Sampai hari ini mereka menunggu Mesias datang. Karena itu saya katakan untung ya orang-orang Israel menolak kepada Yesus. Sehingga saya bisa diselamatkan. Percaya gak saudara jadi anak-anak Allah? Benar ya? Kalau ada orang datang ke sini saudara, lalu bilang sama Pak Jajang saya anak Pak Jokowi, tapi pakaiannya lusuh saudara. Kayak gelandangan, percaya nggak? Nggak percaya pasti. Banyak orang juga yang merasakan, apakah saya layak jadi anak-anak Allah? Kehidupan saya masih belum benar.
Tapi dikatakan di sana setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, maka mereka disebut anak-anak Allah. Kalau Allah Maha Kuasa, maka anak-anak juga pasti memiliki kuasa. Amin. Karena itu Alkitab mengatakan tanda orang percaya, tumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu disembuhkan. Ada yang bilang sama saya, Pak, kalau saya tumpang tangan atas anjingnya sakit, bisa sembuh gak? Saya mau tanya sama saudara, bisa sembuh gak? Bisa, kenapa enggak? Ada ibu-ibu yang bilang sama saya, mulai hari ini saya akan doa untuk tanaman saya. Kalau layu saya doakan supaya segar lagi. Kalau ada iman kenapa enggak? Itu tanda-tanda orang percaya. Tumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Tumpangkan tangan sendiri-sendiri. Kenapa harus cari pendeta-pendeta yang punya karunia kesembuhan? Karena kita adalah anak Allah. Masalahnya saudara, yang memisahkan antara Allah dengan anak-anaknya adalah dosa. Dosa yang membuat mereka kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Allah itu kasih. Pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah enggak mengatakan, aku tinggalkan. Kamu yang sudah melakukan dosa, kurang ajar. Tapi nyatanya Yesus masih datang. Adam, Adam, di manakah engkau? Karena Allah itu kasih. Kalau sudah baca dalam Lukas pasal yang ke-15 ada cerita tentang satu orang kaya yang punya 2 orang anak. Anak bungsunya kurang ajar lah ya, bapaknya belum mati kok udah minta warisan. Saya mau berniaga, tapi kenyataannya dia memboroskan harta warisan bapaknya. Pada saat habis terjadi kelaparan, mau makan makanan babi aja gak ada orang yang kasih. Alkitab gak ceritakan berapa lama dia menderita sampai dia sadar, Bapakku punya orang-orang upahan, gak ada yang kelaparan seperti aku. Tapi anak ini kan anak kurang ajar, dia mau kembali kepada bapaknya, dia takut. Pada saat dia kembali kepada bapaknya, dia bilang, Bapak, aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Jadikan aku salah seorang upahanmu. Apakah bapaknya melakukan yang seperti itu? Memang kamu anak kurang ajar, harus diajar. Kamu mulai hari ini jadi karyawan. Gak ada saudara. Bapaknya peluk dia, bikin pesta, kasih jubah kemuliaan. Sampai anak sulungnya bilang, Bapak ini gimana? Ini anak kurang ajar, datang bikin pesta. Bapaknya bilang, anak yang terhilang sudah kembali. Bukankah Allah Bapa itu yang punya kasih? Gak ada Alkitab cerita Bapak terhilang, gak ada saudara. Ada juga anak terhilang. Jadi ada beberapa orang-orang Kristen yang mereka itu dikatakan kurang beriman kalau disebut anak Allah. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kamu mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil, dan dia akan melepaskan kita dari segala kejahatan. Asal mengaku dengan lidah dan mulut. Kalau saya membaptis mereka-mereka yang akan dibaptis, saya suka ajak mereka untuk berdoa. Karena firman Tuhan katakan harus mengaku. Dosanya dosa apa? Silakan bilang aja sama Tuhan. Kalau saya punya anak di rumah, kemudian dia ambil uang saya 100.000 dari dompet saya, mungkin karena dompet saya tebal, saya nggak tahu kehilangan 100.000. Tapi mungkin anak saya merasa nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Lalu dia bilang, kemarin ini saya ngambil uang 100.000. Maafin ya Paling saya bilang, ya udah, jangan kamu melakukan lagi. Itu yang Allah katakan. Pada saat kita mengaku dosa kita pasti dihapuskan. Tapi jangan melakukan lagi. Istri saya suka dapat telepon dari Belanda. Saya sakit, gak bisa jalan. Usianya udah di atas 70 tahun. Istri saya bilang, minta ampun sama Tuhan. Mungkin ada dosa apa? Dia bilang, apakah Tuhan bisa mengampuni saya? Saya banyak dosanya.
Sekarang mau mati baru ngerasa, saudara. Kalau masih segar, lupa. Saya kan suka ajak saudara nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Saya mau tanya, nyanyian ini cocok untuk orang tua atau untuk anak muda? Orang tua nih. Kalau orang tua nyanyi, mumpung masih sehat. Ya. Tapi kan banyak juga orang udah tua itu, ya berapa tahun lagi, kayak saya 77, tinggal 3 tahun lagi. Bukankah lebih baik dari masa mudanya? Semasa muda, hidup ini adalah kesempatan. Nyanyi juga keras semangat, saudara ya. Kenapa? Masih panjang, masih 40 tahun, masih 30 tahun, masih 20 tahun, mau melayani Tuhan. Daripada kita-kita, betul ya Pak Denny ya. Tinggal seberapa hari Pak Denny? Saya selalu ingat ada pengusaha Bandung yang satu hari sakit, kemudian saya datang di sana, lalu dia bilang sama saya, Pak Joni tolong doakan saya supaya saya sembuh. Umurnya hampir samaan lah dengan saya. Supaya saya bisa melayani bersama dengan Pak David sampai ke Papua. Jauh-jauh amat ke Papua ya, padahal di kota Bandung masih banyak orang yang perlu diinjilin. Orang ini saudara super kaya. Mobilnya aja lebih dari 40. Ada orang yang bilang sama saya, Pak mobilnya 40 bayar pajak enggak ya? Enggak tahu ya. 40. Tapi enggak ada kesempatan meninggal. Saya ceritakan ini supaya setiap kita boleh introspeksi. Saya mengasihi Tuhan. Mau melayani. Tuhan kasih kesempatan kepada saya juga di dalam program KUL ya, saudara tahu ya. Dan saya sudah pegang KUL itu 30 tahun sampai hari ini. Dan saya sebagai wakil gembala sidang kita Pak Niko, di mana saya memegang KUL sampai hari ini. Saya enggak tahu ya, mungkin Tuhan izinkan saya masih hidup sampai hari ini karena saya masih punya tanggung jawab di dalam KUL. Lalu di dalam KUL selalu diingatkan, orang-orang yang mau melayani di KUL tandanya apa sih? Mengasihi Tuhan tentu dasarnya. Betul. Karena Tuhan bilang sama Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Jadi ini rada menyimpang juga nih. Ya. Tapi saya pikir ini ada hubungannya dengan apa yang Tuhan janjikan kepada kita soal pemulihan ini. Ya. Kalau kita sudah menerima 3 pemulihan ini, apa yang harus kita lakukan? Saya mengasihi engkau Tuhan, kata Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau jadi gembala, orang bicaranya seperti Pak Jajang ya. Padahal yang namanya gembala itu memelihara dan menjaga. Jadi misalnya Pak Ayau punya karyawan ya sebagai kontraktor, mungkin ada 10 atau ada 1000, saya nggak tahu ya. Berarti Pak Ayau ini jadi gembala bertanggung jawab atas 100 karyawan. Nah setiap kita yang jadi bapak, ya kita juga jadi gembala untuk istri dan anak-anak kita. Istri demikian juga, anak-anak juga sama. Dan kadang-kadang saudara di dalam kekeluargaan ini untuk kita bisa menginjil kepada sesama keluarga agak susah. Bahasa Inggris nama rada hese. Tuhan kasih jalan dengan program KUL ya, yang dulu namanya Family Altar, ibadah keluarga. Nah pada saat kita ada di dalam kelompok keluarga, mungkin kita ingin menginjili papa kita, mama kita, atau anak, atau orang tua kepada anak ya. Pada saat kita menyampaikan firman kan beda dengan ngomong ya. Pak, sebentar lagi papa mati loh, ayo bertobat loh. Wah papanya marah sudah ya. Tapi kalau kita bawa firman Tuhan kan beda ya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita maka Allah kita baca itu mungkin bapaknya jadi ke bawah juga. Jadi ini kesempatan bagi setiap saudara, mari bergabung di dalam kelompok KUL yang ada di Kota Lembang. Ada berapa kelompok KUL Pak Jajang? Ya lumayan, ada 40. Oh 4 ya. Kita akan mencoba ya
untuk setiap jemaat mereka juga mau melayani Tuhan. Dan saya percaya saudara, ada satu ayat ya, Yohanes 15 dan 16 yang mengatakan bahwa Aku yang menetapkan kamu untuk pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa, maka aku akan memberikannya. Minta kepada Bapa, Tuhan akan memberikan. Mungkin selama ini kita udah minta, tapi kita belum menghasilkan buah. Buah ini bisa bicara buah Roh Kudus, tapi bisa juga bicara buah jiwa. Kalau cari jiwa, susah atau gampang? Siapa yang bilang gampang? Angkat tangan. Siapa yang bilang susah? Berarti kalau nggak angkat tangan tadi, semua bilang susah. Setuju. Memang nggak gampang. Ya. Tetapi justru di dalam kelompokku kita nggak bisa terasa, kita bisa memenangkan jiwa. Karena saya mengalami ini, katakan 30 tahun yang lalu keadaan saya, ekonomi saya masih biasa-biasa, pas-pasan lah gitu ya. Tapi Tuhan membawa saya naik tidak turun kok. Tuhan jadikan saya kepala tidak menjadi ekor. Saksinya ada kok Pak Jajang di sini. Mungkin salah satunya apa? Karena saya bisa menghasilkan jiwa melalui cool. Ya. Ini bukan main judi saudara ya. Tetapi apa yang ada dalam firman Tuhan. Minta apa saja. Kalau saya suka bilang sama istri saya, untung ya. Kita mah gak suka minta-minta sama Tuhan, tapi Tuhan sediakan kok. Malahan istri saya suka bilang gini, aneh ya kita punya cucu. Pengen ini, tahu-tahu Tuhan sediakan buat kita ya. Pengen itu, Tuhan sediakan buat kita. Oh iya, cucu kita jadi berkat buat kita. Amin. Cukup sekian. Kalau saya ngomong terus nanti nggak diundang lagi, kelamaan. Yang merasa diberkati boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ayo para imam musik bantu saya. Kita bangkit berdiri saudara.